Shalom, kembali saya Riki Mulyana akan membacakan buku dari Bapak Insinyur Niko, yaitu Healing Movement. Hari ini kita masuk dalam bab 2 dengan judul Pergi Memberitakan Injil dan Menyembuhkan Orang Sakit. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19-20. Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Pada KKR Healing Movement di lapangan Kalvari Angkatan Darat di Serpong, Banten, jumlah jiwa yang hadir sekitar 15.000 orang. Tuhan mengizinkan ada hujan lebat. Tetapi orang-orang tidak beranjak. Dengan iman teguh mereka tekun berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Malam itu terjadi mujizat. Saya melihat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit kanker dan tumor sembuh malam itu. Saya juga melihat dan mendengar kesaksian bahwa banyak orang sakit, mereka tidak bisa ke depan. Jadi keluarga dan teman-teman mereka mendoakan dalam nama Yesus. Tiba-tiba mereka yang duduk di kursi roda berdiri dan melompat. Banyak kesaksian lain yang luar biasa. Seorang ibu tuli sembuh. Anak muda yang kakinya sakit sembuh dan bisa melompat. Ibu 4 tahun di kursi roda sembuh hingga bisa berdiri. Seorang ibu sembuh dari sakit kepala dan kaki. Seorang ibu yang sakit asam urat 2 tahun sembuh dan sudah bisa jongkok. Seorang ibu sakit gula dan kaki tidak bisa angkat sembuh. Seorang bapak selama 3 bulan di kursi roda sembuh dan bisa berdiri. Seorang ibu sakit lambung dan sesak napas juga sembuh. Saya percaya saat ini penginjilan sedang mengalami terobosan. Seperti kisah di kamar loteng, upper room dalam Alkitab. Kita membaca dampak peristiwa di upper room. Kita tahu ke 120 murid dipenuhi dan dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Kemudian mereka mulai menyebar ke seluruh dunia. Menurut data, hasil peristiwa itu 70% penduduk dunia menjadi orang Kristen. Dengan kata lain, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi menurut data saat ini, orang percaya di seluruh dunia adalah 30%. 70% dimenangkan mulai abad ke-20. Jadi, kita mendapat gambaran bahwa jiwa yang diselamatkan sebelum abad ke-20. Apa yang terjadi pada tahun 390 saat agama Kristen resmi menjadi agama negara? Ternyata semua orang harus menjadi orang Kristen. Kalau tidak, mereka akan menghadapi hukuman. Mereka yang menolak akan dianiaya sampai terpaksa menjadi Kristen. Jadi pengalaman keselamatan berdasarkan pembenaran oleh karena iman dan kelahiran baru sudah tidak ada lagi. Mengapa orang Yahudi begitu alergi terhadap orang Kristen? Karena peristiwa perang salib. Saat itu tentara perang salib melakukan penindasan, pemerkosaan, dan membakar hidup-hidup orang Yahudi. Belum lagi pada zaman rejim Hitler, ia berasal dari benua Eropa yang mereka anggap adalah Kristen. Jadi mereka menganggap orang Kristen adalah orang yang kejam. Terlepas dari semua itu, sesungguhnya kita sedang melihat sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Tuhan sedang melakukan pemulihan dan penginjilan. Kalau zaman dahulu Rasul Petrus berkhotbah selama 3 menit bisa menghasilkan 3.000 orang bertobat. Sekarang yang terjadi, setiap jam ada 3.000 orang yang bertobat. Setiap hari ada 18.000 orang bertobat di Afrika. Setiap hari ada 25.000 sampai 30.000 orang bertobat di Cina. Saat seminar EQUIP atau EQUIP, ada kesaksian yang indah tentang Irak. Di Irak pada zaman pemerintahan Saddam Hussein, ada larangan bagi orang-orang untuk berkumpul dalam jumlah lebih dari 25 orang, kecuali acara ulang tahun. Ternyata di sana ada gereja bawah tanah yang mempunyai jumlah anggota 90 orang. Tiap kali mereka mengadakan kebaktian, mereka akan membawa kue tart. Bila ada inspeksi, lagu pujian berubah menjadi lagu Happy Birthday to You. Namun sekarang, EQUIP adalah sudah termasuk di Irak. Jumlah anggota gereja bawah tanah kira-kira mencapai 1.000 orang. Data lain menyebutkan bahwa Irak dalam 10 tahun terakhir ini mengalami kemajuan lebih besar ketimbang 1.400 tahun yang lalu. Di Iran, film The Passion of Christ diputar di universitas-universitas. Di Indonesia, film tersebut diputar di Trans TV. Lebih dari 100.000 orang merespon. Melalui peristiwa Aceh, Tuhan berbicara kepada gerejanya agar jangan hanya berkhotbah tentang Yesus, tetapi berperilaku seperti Kristus.
Untuk peristiwa tsunami di Aceh, saya menerima data dari tim profetik seorang hamba Tuhan dari Kanada. Beliau mengatakan bahwa pada Juli 2004 akan ada pertemuan di California. Beliau mendapat penglihatan, ada penghulu malaikat sedang berdiri dengan salah satu kakinya berada di Indonesia dan satunya di Malaysia. Kemudian tiba-tiba beliau melihat ada tsunami datang. Di atas gelombang tsunami itu tertulis atau ada tulisan revival, penginjilan. Kata penginjilan tentu sudah tidak asing di telinga kita. Kata ini kerap berkumandang di semua gereja di seluruh dunia. Penginjilan memiliki arti istimewa, yaitu memberitakan atau menyampaikan kabar baik. Bahasa Yunaninya adalah Evangelion, artinya kabar gembira dan berita baik. Kedatangan Yesus Kristus dan permulaan pemerintahan Allah di dunia merupakan esensi Injil yang harus diberitakan ke mana-mana dalam segala situasi. Umumnya orang Kristen menganggap kewajiban mengabarkan Injil adalah tanggung jawab para pemimpin gereja. Alkitab tidak membenarkan anggapan ini karena dengan tegas menandaskan bahwa semua orang percaya adalah garam dan terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 13-16. Kita akan menjadi saksinya, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita adalah utusan-utusan Kristus, 2 Korintus 5 ayat 20. Teladan orang Kristen pada gereja mula-mula, Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Dan perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19-20. Dari kelima hal itu, jelas bahwa kewajiban menggambarkan Injil adalah tanggung jawab setiap orang yang telah menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang percaya wajib mengabarkan Injil selaras dengan anugerah kemampuan dan karunia Roh Kudus. Baca metode penginjilan. D.W.Ellis halaman 7-8. Dalam melakukan penginjilan, gereja Tuhan sering mengalami kendala-kendala. A. Atau bagian pertama. Takut penolakan atau dipermalukan. Rasa takut ditolak, bahkan dipermalukan merupakan kendala utama orang percaya saat memberitakan Injil. Mengapa? Karena sering timbul pertanyaan-pertanyaan dalam benak seperti, apa yang akan saya katakan? Bagaimana saya harus mengatakan? Bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan? Bagaimana menjawab sebuah pertanyaan? Bagaimana menyinggung perasaan orang lain? Jika menyinggung perasaan orang lain. Atau bagaimana jika kita gagal? Yang B. Ketidakdewasaan secara rohani. Di dalam Ibrani 5 ayat 12. Ketidakdewasaan secara rohani kadang menghambat penginjilan. Orang yang tidak matang rohani cenderung berdebat dan berselisih. Akhirnya penginjilan gagal total. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-3. Yang C. Tidak memiliki motivasi dan waktu. Kadang motivasi menjadi kendala utama, sehingga kita tidak dapat memanfaatkan waktu untuk memberitakan Injil, meskipun banyak jiwa yang siap untuk dituai setiap hari. D. Pergaulan yang terisolir. Pergaulan merupakan sarana utama penginjilan. Bila seseorang hanya bergaul dalam lingkungannya, atau orang-orang Kristen saja, atau komunitas suku, penginjilan akan sulit terjadi. Bagaimana kita mampu menyingkirkan hal-hal tersebut dan dapat memberitakan Injil secara efektif? Belajarlah dari Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 1-42. Percakapan terbangun dengan memperhatikan situasi dan kondisi, ayat 6. Menyingkirkan hal-hal yang merintangi, ayat 9. Menceritakan kebenaran secara menarik, ayat 10. Menyadarkan seseorang dari dosa, ayat 16, 17, 18. Memimpin percakapan ke arah penginjilan secara bertahap. Matius 24 ayat 14 berbunyi, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Artinya kita semestinya melakukan penginjilan. Bila kita melakukannya, Dia pasti menyertai sampai akhir zaman. Firman Tuhan dalam Yesaya 64 ayat 1-2 berkata, sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapannya, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Syarat penginjilan. 1. Tinggal di dalam Yesus, Yohanes 15 ayat 1-16. Artinya taat kepada perintah Tuhan Yesus melalui firman-Nya. 2. Memiliki hati hamba, Matius 20 ayat 25-28. Sama seperti seorang budak yang ingin selalu melayani tuannya. Orang yang mau terkemuka harus menjadi hamba, Matius 20 ayat 26 dan 27.
Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk melayani, tetapi juga untuk menjadi hamba dan memberikan nyawanya. Matius 20 ayat 28. Menjadi hamba orang lain untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 4 ayat 5. Yang ketiga, bergantung dalam Roh Kudus. Tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain karena Roh Kudus. Dia membuat hati seorang terbuka dan menerima Yesus. Roh Kudus memberi kuasa dan tanda-tanda ajaib. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yang keempat, siap sedia setiap waktu. 2 Timotius 4 ayat 1-5. Sarana penginjilan. Yang pertama, yang ke-1, firman Allah, Ulangan 8 ayat 3. Firman ini hidup di dalam diri kita seperti perkataan Kristus dalam Yohanes 15 ayat 7-8 dan Kolose 3 ayat 16. Firman itu terlebih dulu menempati hati kita sebelum memenangkan jiwa orang lain. Caranya, menghafal ayat-ayat Alkitab, mengetahui dan mengerti firman Allah. Kolose 1 ayat 9-10. Mengerti pentingnya firman Allah karena membangkitkan iman. Roma 10 ayat 8-17. Membaca firman Tuhan secara teratur dan berdoa. Menggunakan firman dengan tepat. 2 Timotius 2 ayat 15. Dan untuk memperkenalkan Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 14-19. Kisah Para Rasul 4 ayat 8-12. 2. Pengalaman hidup. Yohanes 4 ayat 29-30. Pengalaman pribadi dengan Tuhan menjadi alat mujarab untuk membawa orang lain pada suatu pengalaman dengan Tuhan. Yang ketiga, iman. Ibrani 11 ayat 33-34. Yakobus 2 ayat 22. Seorang penginjil sebaiknya memiliki iman kuat dan teguh. Tuhan selalu mendampinginya dan dia menyelamatkan jiwa orang itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Yang keempat, kasih. Yohanes 15 ayat 13. Kasih adalah alat terbaik. Bila yang lain gagal, kasih akan menang. Kasih adalah hal yang utama. Tanpa kasih, usaha untuk menangkan jiwanya tidak efektif dan sulit. Dengan kasih, ada rintangan yang tak mampu kita atasi. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Musim penginjilan. Keadaan dan situasi dunia memburuk. Moralitas manusia kian merosot. Bahkan terjadi peristiwa-peristiwa menakutkan. Dunia sedang dalam kekacauan agama. Matius 24 ayat 45 ayat 4-5. Matius 23 ayat 23-27. Banyak pengajaran dan nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 11. Dunia kita berada dalam kekacauan ekonomi. Matius 24 ayat 7. Masalah terbesar di dunia adalah hati manusia yang penuh ketakutan, ketamakan, korupsi, penyelewengan, dan dosa. Dunia makin penuh dengan dosa. Matius 24 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Wahyu 9 ayat 20. Dunia kacau karena dosa dan kejahatan. Dunia penuh egoisme, kehancuran, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kejadian 6 ayat 1-5. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1, Tuhan berkata, ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Kita melihat peristiwa aneh sering terjadi. Tsunami, gempa bumi, banjir, dan musibah yang tiada putusnya. Dengan keadaan seperti ini, banyak orang stres, bingung mencari jalan keluar. Karena itu, sebagai umat Tuhan, kita berkesempatan memberitakan Injil kepada banyak orang. Di tengah-tengah dunia yang menakutkan, Injil Yesus Kristus harus diberitakan dengan jelas dan gamblang. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 13-16, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Tidak mungkin menjadi garam bila tanpa rasa asin. Sinar terang kita tak mungkin tersembunyi. Hendaknya kita percaya di depan orang-orang supaya mereka melihat perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Bapa di surga. Dunia makin jahat. Bencana alam terjadi di mana-mana. Ini menunjukkan akhir zaman sudah mendekat. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa Injil kerajaan itu akan diberitakan ke seluruh dunia agar semua bangsa mendengar Injil. Setelah itu barulah kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Memberitakan Injil adalah tugas semua orang. Semua orang percaya. Hal yang memperlambat kedatangan Yesus untuk kedua kalinya adalah kita belum memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Ada dua hal penting yang harus kita lakukan untuk mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus, yaitu hidup dalam kekudusan dan menyelesaikan pekerjaannya melalui pemberitaan Injil. Sekarang adalah waktu saat-saat penuaian. Tidak ada waktu berpangku tangan. Waktu tidak pernah berkompromi dengan kita. Waktu terus berjalan. Inilah saat tepat untuk memberitakan Injil ke kota-kota, desa-desa, dan menyelamatkan jiwa. Berapapun harganya. Gairah hidup dan semangat sebagai anak-anak Allah perlu kita bagikan kepada orang-orang. Orang-orang yang tidak mengalami dinamika Allah dan kehilangan pengharapan, mereka berada dalam kegelapan duniawi.
rohani mereka telah mati. Tugas kita membuat mereka hidup kembali dengan bersemangat mengobarkan Injil di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Kita sebaiknya membawa berita sukacita di tengah dunia yang sakit dan ketakutan ini. Memakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam kitab Efesus tertulis bahwa hendaknya kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita tahu kasut adalah untuk mempermudah dan memperlancar kita berjalan supaya tidak terkena paku atau kaca atau duri, agar kita dapat lebih lancar dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah dan mengalami pengalaman rohani berikutnya. Kita harus memakai kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jangan bosan-bosan bersaksi tentang Yesus. Ini adalah tahun kesaksian gereja. Jadi kita harus lebih giat bersaksi lagi dan menyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan membukakan sesuatu yang luar biasa, yaitu kita bersaksi melalui perbuatan-perbuatan kita, menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Saat mendengar ada banjir bandang dan tanah longsor, dengan segera YKPMI datang ke tempat itu dan membagikan sesuatu kepada mereka, membagikan kasih Kristus. Dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28, kitab yang ditulis kira-kira tahun 835 sampai 839 sebelum Masehi. Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. 10 hari sesudah Yesus naik ke surga, Allah Bapa mencurahkan Roh Kudus. Sebanyak 120 orang murid Tuhan Yesus yang berada di kamar loteng menunggu janji Tuhan. Saat Roh Kudus tercurah, Petrus berkata, ini adalah penggenapan dari kitab Nabi Yoel. Apa yang terjadi sesudah itu? Injil tersebar ke seluruh dunia. Terjadi kegerakan yang luar biasa. Namun tahun 130 kegerakan ini menurun. Gereja bahkan mengalami masa kegelapan selama hampir 1000 tahun. Tetapi Roh Kudus tetap tercurah pada kelompok-kelompok kecil. Memberitakan Injil adalah karunia Tuhan. Dalam Markus 16 ayat 15 tertulis, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Tugas memberitakan Injil adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada setiap umat yang percaya. Selama 3,5 tahun, Yesus bersama murid-muridnya melakukan penginjilan ke berbagai daerah. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, sebelum terangkat ke surga, ia memberikan perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Karena itu memberitakan Injil merupakan suatu hal yang penting. Kabar baik merupakan hak bagi semua manusia tanpa diskriminasi. Karena itu Injil merupakan anugerah Tuhan. Melalui pemberitaan Injil, Tuhan Yesus Kristus mengharapkan kita menjadi penuai jiwa-jiwa yang hilang. Tuhan ingin kita hidup berguna bagi orang lain. Kitab Amsal menerangkan bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Artinya biarlah melalui kesaksian kita tentang kasih Kristus, kita memulihkan, menguatkan dan meneguhkan orang lain. Setiap orang percaya hendaknya memiliki semangat memberitakan Injil, berapapun harganya. Masih banyak orang di desa-desa, bahkan di kota-kota besar yang belum menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ini tugas utama kita. Tuhan sudah menebus dan memberikan keselamatan kepada kita secara cuma-cuma. Karena itu hendaknya kita merespon perintah Tuhan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 10, Allah berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Berdasarkan anugerah itulah, Rasul Paulus mempromosikan diri sebagai saksi Kristus. Ia menganjurkan untuk melakukan hal serupa dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kesaksian kita adalah sebuah peneguhan di hadapan iblis, manusia dan Tuhan. Oleh kemurahannya kita mengalami pemulihan. Otoritas Allah kuat menaungi kita dalam kemuliaannya. Kita memiliki tempat berbeda ketimbang orang lain. Tempat atau posisi ini menjadi sebuah tanda bahwa Allah mengasihi kita. Beritakan Injil dan sembuhkan orang sakit. Dalam Healing Movement, Alkitab menjelaskan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang paling utama. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
Matius 4 ayat 23. Dalam khotbahnya kepada Cornelius, Rasul Petrus berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Dari kedua ayat ini, kita mengerti bahwa pekerjaan-pekerjaan Yesus berpusat pada memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Perhatikan lebih seksama. Penginjilan Petrus berlanjut dengan mujizat. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, pasal 3 ayat 1-10 dan pasal 4 ayat 12-16 tertulis tentang Petrus menyampaikan firman Tuhan. Banyak orang datang dan terus bertambah. Orang-orang yang datang dengan penyakit menerima mujizat kesembuhan. Mereka percaya kepada Yesus dan menerima baptisan. Ini suatu penuaian jiwa yang besar. Healing movement membuat orang-orang datang dan mendengar firman. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sembuh dan menjadi murid-muridnya. Petrus mengasihi Tuhan. Ia taat kepada perintah Tuhan. Jiwanya sembuh. Inilah hal yang Petrus persembahkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memberikan berkat yang luar biasa kepadanya. Setiap orang Kristen harus menjadi pemberita Injil. Namun bukan berarti menyewa gedung besar dan berkhotbah di situ. Tugas memberitakan Injil adalah memberitakan kabar keselamatan dan kabar baik kepada setiap orang di muka bumi. Ini bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan sumber kesembuhan. Kalau kita melakukan hal ini, kita akan menerima berkat 100 kali lipat mujizat kesembuhan. Tuhan Yesus berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya kita sebaiknya memuridkan orang lain dan menjadikan mereka seperti kita. Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadikanlah semua orang Indonesia sebagai murid Tuhan Yesus. Bagaimana? Pertama, dari keluarga dulu, teman-teman kita dan tetangga. Sharingkan hidup kita kepada mereka. Karena semua orang membutuhkan Tuhan Yesus. Kita bisa melakukan hal-hal sederhana seperti mengadakan konser musik rohani atau persekutuan dalam keluarga kita. Mari kita bergerak untuk melakukan penginjilan. Tuhan Yesus juga bersabda, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya bersaksi tentang perbuatan Yesus dalam hidup kita ini. Persembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jiwa-jiwa tersebut membutuhkan Yesus saat mereka menerima kesembuhan dari segala macam penyakit. Mereka percaya dan mengikut Yesus. Namun jangan lupa bahwa yang terutama adalah kita harus berperilaku seperti Tuhan Yesus. Karena itu merupakan metode penginjilan yang paling efektif. Healing story, kisah penyembuhan, sembuh dari TBC tulang. Istri Pak Bernard, Ibu Ari, menderita TBC tulang yang menyerang sumsum tulang belakang. Awalnya setiap bangun tidur dia merasa tidak enak di bagian belakang punggung. Setelah diperiksa dokter melalui MRI, salah satu tulang belakangnya sudah habis termakan penyakit tersebut. Sejak saat itu, Ibu Ari hanya dapat terlentang di ranjang. Bila bergerak sedikit saja terasa sakit sekali. Apalagi kalau membalik badan untuk mengubah posisi. Perlu tanduk khusus untuk pemindahan. Berdiri saja sudah tidak bisa. Selama 2 bulan, Ibu Ari menjalani perawatan di rumah sakit siaga. Di bawah pengawasan Dr. Joe Rizal. Menurut keterangan dokter, Ibu Ari dapat pulih. Tetapi butuh waktu 2 tahun. Perawatan pun pindah ke rumah. Butuh ekstra hati-hati saat memindahkan itu. Perjalanan dengan mobil ambulans tidak boleh ada goncangan karena mempengaruhi rasa sakitnya. Selama perawatan di rumah, Ibu Ari harus terus meminum obat tanpa berhenti dosisnya. Jika berhenti atau lengah, penyakit itu akan timbul lagi. Butuh waktu untuk terus minum obat, minimal 6, maksimal 9 bulan. Pak Bernhard pun terus berdoa bahwa Tuhan pasti menyembuhkan istrinya. Konsentrasi terbagi, ia harus bekerja dan mengurus 2 putri, serta istrinya yang sakit. Ia menyampaikan kepada istrinya bahwa Pak Niko berkata bahwa tahun ini tahun mujizat, tahun kesembuhan. Kalau Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, pasti Tuhan mempunyai rencana. Mungkin selama ini kita hanya melihat dan mendengar seorang yang dijamah dan disembuhkan. Tuhan dengan mujizat yang ajaib. Pada suatu minggu pagi, Ibu Ari meminta diantar untuk ibadah ke JCC. Karena hari tersebut adalah minggu pertama Pak Niko melayani perjamuan di tempat itu. Dengan segala perjuangan, Ibu Ari dapat dibawa ke JCC dengan bantuan para diaken. Ibu Ari boleh berbaring di kursi belakang selama ibadah berlangsung. Karena Ibu Ari tidak kuat duduk terlalu lama, Ibu Gembala dan Ibu Lydia, istrinya Pak Charlie, sempat datang dan mendoakan Ibu Ari sewaktu berbaring di belakang. Begitu selesai ibadah kedua, Pak Niko didampingi oleh Pak Charlie menemui Ibu Ari yang berbaring lemah di kursi belakang. Pak Niko berdoa dan menumpahkan tangan atas Ibu Ari. Beliau berkata,
Percaya saja dan alami kesembuhan. Yang lebih dari ini saja Tuhan sanggup menyembuhkan. Ini pasti sembuh. Setelah didoakan, terjadi perubahan yang tidak biasa pada hari-hari selanjutnya, yaitu proses kesembuhan lebih cepat. Satu persatu alat yang dipakai sebagai penopang Ibu Ari mulai dilepas. Hingga sekarang, Ibu Ari sudah dapat berdiri dan bekerja kembali. Ibu Ari saat ini hanya memakai sejenis korset untuk punggungnya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Selanjutnya, untuk bab selanjutnya nanti akan saya bacakan bab 3, yaitu strategi melalui doa, pujian, dan penyembahan. Terima kasih, Tuhan memberkati.